Oke, oke. Jadi mungkin bismillahirrahmanirrahim kita mulai dulu buat kelas malam hari ini tentang penalaran matematika di paket 3 ini. Paket ini harusnya paket 3 ya, paket 3. Nah, di sini, nah, mungkin dari teman-teman ada yang udah ngerjain belum buat yang paket 3 ini? Kalau memang belum juga nggak apa-apa sih, nanti kita apa namanya bahas bareng-bareng gitu. Dari Veriska dia belum, ada yang udah mungkin satu dua soal gitu. Belum Kak, oke, nggak apa-apa. Jadi kita bahas aja sama-sama. Jadi buat yang soal yang pertama ini, ada seorang tukang cat akan melakukan pengecatan terhadap end dinding dengan ukuran yang sama. Nah, dindingnya itu dicat dengan merek tertentu. Banyaknya tukang cat dikalkulasikan melalui ekspresi matematika N kali K kali L kali H, dengan N adalah jumlah dinding, dengan N itu adalah jumlah dinding, kemudian ini K besar adalah konstan dari satuan rupiah per meter kuadrat. Nah, L di sini adalah lebar dinding dalam meter, terus H di sini adalah tinggi dinding dalam meter. Nah, jika customer meminta pada tukang cat agar menggunakan jenis cat yang lebih mahal, maka variabel yang akan berubah adalah, nah, mungkin kan ini nggak perlu perhitungan kan, cuma dia ekspresi, apa namanya, ada ekspresi matematikanya. Jadi bayaran, bisa kata mungkin kita kasih B, atau bayaran tukang cat itu tuh sama dengan si N dikali K besar, kemudian dikali dengan L, dikali dengan H. Nah, kalau sekilas ini, tentang persamaan atau ekspresi matematika ini, dari teman-teman bisa nebak nggak variabel apa yang berubah jika tukang cat ini menggunakan jenis cat yang lebih mahal karena customernya ini meminta catnya itu lebih mahal. Apakah N, apakah K, ataukah L, atau H, ataupun malah tidak ada yang berubah. Dari teman-teman uh, bisa ini nggak, kakak dari arah K, dari yang lain ada yang tahu? Nah, K dari Fariska juga ada K. Nah, benar banget. Jadi, sesuai sama pembahasan kita di sini, nih, di paket 3 ini, nah, kalau di sini kita pakai permisalannya tuh pakai variabelnya F ya, jadi masih sama. Nah, karena di sini dari masing-masing variabelnya ini kan yang paling apa namanya berpengaruh tuh adalah si K ini kan, karena di sini kan K itu sebagai konstanta dengan satuan rupiah per meter. Berarti kan otomatis apa? Semakin mahal cat yang kita pilih atau semakin mahal cat yang dipilih oleh tukang cat ini, maka otomatis juga apa namanya konstanta atau besaran satuan rupiah per meter kuadratnya itu kan pasti otomatis kan juga makin naik dong gitu. Jadi kayak bayarannya lebih lagi karena kan dia apa namanya satuan, kayak bayaran satuan per rupiah per meter kuadratnya gitu. Sedangkan catnya jadi dipakai lebih mahal gitu. Sedangkan kalau N itu juga N-nya kan masih utuh, jumlah dindingnya kan masih utuh. Terus kemudian dari L lebarnya sama hanya dinding kan masih utuh. Dindingnya ya udah segitu-segitu aja. Sedangkan yang paling berpengaruh kalau misal catnya mahal kan si variabel K gitu. Maka kalau luas, oke, apa namanya, luas areanya bertambah lebih mahal, terus otomatis kan cat yang digunakan makin banyak gitu. Mungkin dari soal yang nomor satu ini masih cukup gampang ya. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu atau aman? Jadi jawabannya yang C ya. Ini jawabannya yang berarti yang C. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke nomor 2? Aman Kak. Dari Syafa aman, yang lain aman? Oke, aman. Aman Kak, sip. Kita lanjut ke nomor 2 ya. Ini masih gampang buat yang nomor satu karena bingung Kak.
Nah, dia bingung kenapa? Bingung di mananya? Oh, ketinggalan tadi baru masuk. Mungkin aku jelasinnya yang baru masuk. Jadi, buat eh, soal yang pertama ini, itu adalah ada seorang tukang chat. Nah, bayarannya dia itu dikalkulasikan di ekspresi matematikanya ini dia jadi perkalian NKLH nih. Mungkin langsung ke pembahasan ini aja ya. Jadi disimpulkan seperti ini bayaran tukang cat itu. Nah, customernya ini tuh minta dengan jenis catnya tuh lebih mahal. Maka kita pilih nih variabel apa dari keempat variabel yang berpengaruh ini yang paling berpengaruh. Kalau semisal jenis catnya itu lebih mahal. Nah, otomatis K adalah yang paling berpengaruh karena apakah di sini kan adalah konstanta dengan satuan rupiah per meter kuadrat. Kalau semisal nih catnya makin mahal, berarti kan otomatis apa namanya konstantanya tuh makin makin naik, makin tinggi lagi karena kalau semisal catnya makin mahal kan berarti sebenarnya kalau semisal catnya nih harganya biasa aja kalau per meternya itu mungkin dibayar berapa rupiah kalau semisal catnya lebih mahal lagi kan mungkin bisa 2 kali lipat lagi bayarannya 3 kali lipat lagi sesuai sama jenis catnya yang dipakai gitu jadi dibandingkan dengan N itu kan tadi lebar apa namanya jumlah dinding yang jumlah dindingnya kan masih sama L-nya itu lebar hanya tinggi masih sama jadi yang paling berpengaruh adalah si K karena K ini adalah konstantas jadi kayak dengan satuan rupiah bayaran per rupiah per meter kuadratnya gitu perluasannya perluasnya meter kuadrat kan luasnya gitu gitu jadi di sini makanya pilihannya yang K. Oh isi oke okay. Aman ya yang baru masuk. Oke ya, yang lain selain Nadia aman berarti ya. Oke, mungkin aku langsung lanjut aja ya buat ke nomor 2. Nah, oke, kita langsung ke nomor 2. Mungkin aku ke sini dulu. Nah, di nomor 2 ini ada Diana Rumah Babeh. Jadi, ada ruang keluarga, kamar satu, kamar 2, kamar babeh, sama toilet dan dapur. Nah, Diana tersebut dibuat dengan skala 1:100. Sebenarnya rumah, apa namanya, luas rumah babeh itu tuh 6 meter kali 12 meter. Dengan begitu luas ruang keluarga yang sebenarnya adalah, nah ini berhubungan sama skala ya. Kita disuruh menghitung luas luas dari ruang keluarga kita menggunakan konsep skala sama kesebangunan. Jadi di sini awalnya kan seperti ini rumahnya. Nah, namanya variabel-variabel pendukung. Jadi ada A, B, C sampai dengan I buat apa namanya? Kita nih gampang nih oh jarak dari sini ke sini kita misalin sebagai AB dengan jarak B ke sini itu kita misalin si B dan B ke C gitu. Nah, kemudian kan di sana juga disebutkan kan kalau ukuran asli rumah babe itu adalah berapa 6 meter kali 12 meter. Nah, kalau semisal kita konversi ke satuan cm gitu, maka kan otomatis menjadi berapa kan dia apa namanya turun 2 tangga ya, makanya jadi 600 cm sama 1200 cm atau cm. Nah, perhatikan nih garis AB, BC, DE. Ini AB, di sini AB, terus BC, DE. Dia kan apa namanya sama-sama berukuran 3 di sini kan sama berarti sama-sama berukuran 3 cm sini ini 3 terus di sini juga 3. Nah kemudian kemudian apa nah persegi panjang ini sebenarnya ABDF itu tuh sebangun dengan ACJI jadi sini AC nih yang AC pokoknya yang apa namanya persegi panjang AC yang luar ini yang luar dengan sejauh ini ya. Aduh, kenapa jadi coret-coret? Yang biru ini kan ini ACJI. Nah, itu tuh kan sebangun dengan kita kasih warna merah. Nah, dengan kita itu kan sebangun dengan yang kita kasih persegi panjang yang ini.
maaf teman-teman kalau coret-coretnya agak kurang rapi ini. Nah, coba perhatikan yang warna merah. Yang ABDF itu kan sebangun kan. Nah, ABDF ini sebangun dengan ACCI. Ini ABDFD. Nah, maka dengan konsep kesebangunan panjang AD, kan berarti kita di sini kan yang sini kan udah tahu nih, ini udah tahu 3 cm, ini udah tahu 3 cm, di sini 3 cm. Nah, kita kan belum tahu nih panjang AD dari sini ke sini tuh berapa cm itu belum tahu. Berarti kan kita bisa cari. Maka di sini kan makanya AB banding dengan AC. Berarti kan ini AB, sini ini AB, kalian bandingin dengan AC, kemudian itu sama dengan AD, kalian bandingin dengan siapa? Dengan CI. Terus kemudian si yang AD ini bandingin dengan si CI. Apa namanya? Yang CI ke sini. Jadi karena kesebangunan antara A F di kota teh cari tanam ini ya sebangun dengan empat leuweung usang di leuweung tapi leuweung teh langsung nengangan terbalik bisa-bisa paling. Nah, apa namanya? Karena sebangun nih ABDF dengan ACJI, maka kita bisa cari perbandingannya dengan AB banding dengan AC itu sama dengan AD dibandingin dengan CI. Maka jelas seperti ini. Nih, ini. Nah, kan udah tahu tuh tadi AB 3. Nah, di sini kan tadi udah ya 3 cm. Nah, di sini kalau si AC tadi 600 cm. Karena kita ini kan perbandingan ini ya, apa namanya yang persegi panjang kecil dengan persegi panjang yang besar. Nih AB kan ditinggal 3, AC dengan 600. Nah, ini yang kita cari tahu kan yang AD. Dibandingkan dengan CI-nya kan tadi 1200 ya ini. Luas apa namanya yang keseluruhan. Keseluruhan itu kan tadi kan ini kan ya. 6 meter kali 12 meter. Kalau dibanding ke sentimeter kan 600 sama 1200. Kita masukin ke sini. Nah, kemudian ini kan kalau misalnya kita bagi 3 jadi 1200. Nah, ini maksudnya udah 1000. Yang CI ini 1200 ya. Ketulis lagi berarti ini ada 1200. 1200. Berarti kan kemudian kalau semisal kita apa namanya kita keluarin tinggal kita pisahin yang variabel AD doang berarti kan tinggal 1200 1200 kita kali ini kan 1200 berarti kan kita kali selangan sebenarnya 1200 sama dengan 200 AD makanya tinggal AD itu 1200 dibagi dengan 200 berapa AD itu sama dengan 6 cm gitu. Nah, untuk mencari panjang sebenarnya kan kita menggunakan perbandingan dengan konsep skala. Jadi skala itu kan eh, sama dengan JP per JS. JP di sini adalah jarak pada peta per jarak sebenarnya atau JS. Makanya kalau misalnya kita keluarin variabel JS doang sama aja dengan JP dibagi skala. Nah, dengan begitu panjang dan lebar ruang keluarga berturut-turut adalah tadi kan 600 cm tadi di sini eh, yang kita udah dapetin panjangnya ini kan di 600. Kemudian lebarnya ruang keluarga ini berarti ini bentar. Di sini kita masuk ke ruang keluarga dulu rekamannya. Kan kita udah tahu nih AD itu kan tadi 6 cm ya. Ini 3 cm. Nah, di sini kita lihat dulu nih dari soal. Kalau dari soal kan di sini udah diketahui ya, kalau perbandingan skalanya itu 1:100 berarti satu apa namanya 1 sentinya itu 1 senti di 1 senti
1 cm di peta itu berarti sama aja dengan 100 cm-nya di sebenarnya. Berarti kalau semisal dari solusinya di sini ruang keluarganya itu tuh panjangnya itu 3 cm, berarti kalau semisal di sebenarnya itu berarti berapa? 300. Ini 300. Terus kemudian yang ini jadi 600. Nah, kita langsung makanya di sini dengan begitu panjang dan lebar ruang keluarga berturut-turut adalah 600 cm dan 300 cm berdasarkan dari apa yang tadi ini AB dan AB dan AD. AB dan AD panjang kali lebar. Nah, berarti tinggal apa? Tinggal kita kalikan 600 dikali 300 berapa? 180.000 cm kuadrat. Karena dia masih dalam bentuk cm kuadrat, maka kita tinggal ubah ke bentuk meter kuadrat. Didapatlah ini tuh 18 meter kuadrat gitu. Jadi luas ruang keluarganya itu adalah 800 meter kuadrat gitu. Mungkin agak apa namanya, perhitungannya agak panjang dikit, tapi sebenarnya konsepnya masih sederhana tentang kesebangunan dan konsep skala. Jadi tinggal kita cari yang belum diketahui pakai rumus kesebangunan, kemudian tinggal kita pakai rumus skala buat nentuin nih apa namanya jarak sebenarnya itu pakai JP dibagi dengan skala gitu. Terus kalau semisal apa namanya sebenarnya tuh tanpa ini pun kalian bisa langsung ini sih, karena di sini di soal kan juga sebenarnya itu udah dikasih tahu ya kalau semisal perbandingannya itu adalah 1:100. Berarti kalau semisal kita udah dapet nih panjang dan lebarnya itu 6 kali 3 cm, 6 cm kali 3 cm, dia udah berarti tinggal kita kalikan 100 aja karena kan 1:100, berarti kan 600 sama 300, atau enggak kalian balik 300 kali 600 kan sama aja sebenarnya kan, panjang kali lebar, lebar kali panjang sama aja. Nah, tinggal dikalikan, makanya tinggal 180.000 atau 18 meter kuadrat gitu. Sampai sini mungkin yang nomor 2 itu ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman. Makanya di sini jawabannya yang D, yang ini. Gitu. Cari dari kesebangunan ini buat cari ini. Kemudian kan soalnya ini udah diketahui, ini kan udah diketahui, kemudian yang belum diketahui kan ini. Kita cari ini berapa ukurannya, terus kita bandingkan buat cari jarak sebenarnya, kita kalikan buat cari luasnya panjang kali lebar, ketemu deh. Sampai sini yang nomor 2 ada yang masih bingung dari penjelasanku atau mungkin terlalu cepat atau gimana? Atau masih aman-aman aja Kak gitu. Gimana guys, aman? Kalau semisal aman, aku lanjut ke nomor berikutnya atau udah mulai ngantuk, masih udah jam 9 soalnya. Aman Kak, next Kak. Dari Nadia minta next. Dari apa ini Ara sama Syafa. Dari penjelasanku mudah dipahamin atau masih apa namanya? Masih agak bingung. Aman teman-teman? Aman Kak, aman. Oke. Kita lanjut ya buat yang nomor 3. Nah, di sini nomor 3 nih. Ada pembasket. Terus apa namanya? Di sini kita pakai apa namanya? Konsep parabolik ya. Jadi di sini ada Denny Sumargo, panjangnya atau tinggi badannya
180 cm sedang melakukan latihan lemparan bola basket dari jarak horizontal 4 meter dari ring. Ini ya, 4 meter dari ring. Ringnya itu 3 meter. Nah, asumsikan bola dilempar tepat di atas kepalanya. Setelah ia melakukan lemparan, tinggi maksimum bola setelah dilempar adalah 3,8 meter. Secara horizontal, posisi bola saat itu berjarak 2,5 meter dari Denny. Jika trajektori bola membentuk lintasan parabolik, ini kan pasti membentuk parabolik, parabolik. Nah, maka agar dapat masuk ke dalam ring. Jadi kan ini gerak parabolik agar masuk ke dalam ring. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Denny Sumargo ini gitu. Di sini adalah intinya tuh kita mencari ketinggian maksimum lemparan oleh pembasket ini agar bisa masuk ke dalam ring gitu. Intinya seperti itu. Nah, kita masuk ke pembahasannya. Nah, ini buat agar lebih gampangnya kita buat seperti koordinat ya, koordinat X dan Y. Jadi di sini tuh tanda biru yang ini, tanda panah yang ini itu kita misalnya sebagai orangnya atau pemainnya. Ini kita mungkin kasih warna biru udah sesuai. Jadi di sini yang tingginya 1,180 cm atau 1,8 meter ini adalah pemainnya. Nah, jarak koordinat ini yang 0 sampai apa namanya? Yang 0 ini tuh adalah apa namanya? Dari kepala pemainnya ini kan tingginya 180 cm di sini. Nah, ini kan kepala dari si pembasket. Kemudian lintasan itu kan berbentuk parabola. Nah, kemudian salah satu koordinatnya ini kenapa 4 sama 1,2 di sini kan udah dijelasin kan kalau misal jarak dari pemain dengan ring basketnya itu adalah 4 meter secara horizontal. Nah, makanya kita misalkan dari sini ke basket dari ring ke ringnya ini tuh di sini tuh ring, ini tuh ring. Jadi di sini sampai ke sininya itu adalah 4 meter. Kemudian dari sini ke tempat yang ini, ke titik yang ini, ke titik yang ini, yang Y ini adalah 1,2. Nah, kenapa 1,2? Karena di sini kan udah dijelaskan kalau semisal nih, tinggi dari tanah ke ring basket ini adalah 3 meter. Berarti secara tidak langsung kalau semisal kita kurangin apa namanya di sini kan berarti kan ini kan permukaan tanah. Nih, dari sini sampai sini itu kan jaraknya itu 3 meter. Berarti kalau semisal tingginya badannya pemain basket itu 1,8, berarti dari kepala ke jarak dari kepala ke apa namanya ke ring basket itu cuma 1,2 meter karena kan kalau kita jumlahkan 1, apa namanya sorry kalau semisal kita jumlahkan 1,2 dengan 1,8 kan itu sama aja 3 meter gitu. Nah, kemudian udah dapet nih dari semuanya. Nah, ini 2,5 itu dari ini ya. Nih, secara posisi bola saat itu. Posisi bolanya itu 2,5 dari Denny gitu. Makanya di sini ada titik 2,5 dia posisi bolanya itu berjarak dengan si pemainnya ini. Nah, kemudian kurva parabola ini kan memotong sumbu di titik ini kan di 0,0. Kemudian di sini ada apa namanya 5,0. Nah, fungsi kuadrat mungkin udah beberapa mungkin ada yang tahu emang fungsi kuadrat dari yang membentuk parabola itu tuh rumusnya kayak gini. Jadi Y sama dengan A kali X min X1 dikali X min X2. Bentar, ini jadi kita biar kelihatan dulu. Nah, rumusnya ini yang apa namanya biar fungsi kuadrat yang membentuk parabola. Nah, kemudian kan kita udah tahu nih
X, Y. X, Y-nya itu kan ini kan. Berarti kan di sini X-nya. Di sini kan berarti X-nya itu kan sama dengan berapa? Sama dengan 4. Terus Y-nya itu sama dengan berapa tadi jarak antara kepala sama ringnya. Berarti kan Y-nya itu tadi kan yang 1,2. Nah, 1,2. Nah, kemudian ini jadi yang memotong sumbu ini jadi berapa? Ini jadi X1, ini jadi X1 Y1, kemudian yang ini jadi X2, ini jadi X2, kemudian ini jadi Y2. Nah, kemudian tinggal kita substitusi. Nah, Y-nya ini kan 1,2. Kita substitusi ke sini. Kemudian X-nya ini kan 4. 4. Kita substitusi juga. Nah, X1-nya kan 0. Kemudian X-nya itu tetap 4. Yang X2-nya berapa? 5. Tinggal kita masukin juga. Makanya tinggal 1,2 sama dengan 4A dikali minus 1. Berarti kan A-nya ini didapat 0,3. Nah, makanya persamaannya itu kalau kita masukkan 0,3 A yang udah ketemu ke dalam persamaan yang awal, tinggallah suatu persamaan ini. Y sama dengan berapa? Minus 0,3 kali X. Kan di sini kita udah masukin X1 dan X2-nya. Kan X1-nya kan 0. Udah pasti sama dengan X. Nah, X dimin X2-nya 5. Berarti tinggal kita masukin X min 5 gitu. Nah, di sini titik puncak parabola terhadap sumbu itu berada di titik XP sama dengan 2,5 ini kan. Puncaknya X-nya itu kan di sini. Jarak pemain dengan bola tadi kan. Nah, karena jaraknya itu 2,5, berarti kan kita tinggal cari apa YP atau puncak terhadap sumbu Y-nya. Nah, di sini kan kita udah udah punya dasar nih rumus ini. Nah, kita bisa masukin dia sebagai kita bisa cari YP-nya atau Y maksimum puncaknya gitu. Nah, kemudian nah, di sini kan udah diketahui XP-nya itu kan 2,5. Berarti tinggal kita ganti X-nya ini menjadi 2,5. Nah, kemudian tinggal kita substitusi, kita hitung, didapatlah minus 0,3 dikali 2,5 dikali minus 2,5 didapatlah 1,875. Nah, tinggi bola dari permukaan lapangan adalah penjumlahan tinggi maksimum kurva dengan tinggi pemain. Iya kan? Kalau misal tinggi bolanya, berarti kan kita juga menjumlahkan antara tinggi pemainnya itu dengan maksimum yang YP-nya ini. Nah, YP-nya kan udah dapet tuh. Nah, ini kan tinggi dari pemainnya 180 cm atau 1,8 meter. Kita jumlahkan. Jadinya berapa? 3,675 meter di totalnya. Nah, belum berhenti sampai di sini kan karena di sini kan kita cari tahu kan agar bola tepat masuk ke ring basket ketinggian maksimumnya itu kan segini 3,675. Jadi adalah Y total itu kan berarti tinggi maksimum. Namun kan kita juga udah dapat dari soal di sini kan kita di sini tinggi maksimum bola itu adalah 3,8 meter. Berarti secara otomatis kita bisa simpulkan kalau ketinggian bola yang harus turunkan biar mencapai ketinggian maksimumnya dia kan berarti kan di sini 3,675. Tapi di soal ketinggian bisa dikatakan ketinggian basket yang itu. Nih, tinggi maksimum bola setelah dilempar adalah 3,8. Berarti bisa dimaksudkan itu adalah ketinggian si ring basketnya itu. Agar bola bisa dilemparkan ke dalam ring basket. Ketinggian basket adalah 3,8 meter. Nah, berarti kan otomatis kita bisa harus menurunkan dulu dengan mengurangkan 3,8 meter ini dengan ketinggian maksimum yang udah kita hitung di awal. Berarti kan berapa? 3,8 kita kurangkan dengan 3 maksimumnya ini. Jadi 3,8 dikurangi 3,675 yaitu 3,8 dikurangi 3,675 jadi 0,125 meter atau 12,5 meter. Jadi
ketinggian maksimum lemparan diturunkan 12,5. Karena di sini kan tadi kan di soal tuh ketinggian maksimum dari pemain itu buat ke ring basket itu 3,8 meter. Sedangkan setelah kita hitung dari tinggi tinggi pemain, kemudian jarak pemain dengan basket, kemudian XP-nya, ya totalnya, itu kita bisa ketinggian maksimumnya itu 3,675. Makanya di awal yang ketinggian basket yang di awal ini 3,8 meter, berarti kalau buat ke sini kita harus menurunkan dari tinggi awalnya sebesar berapa? 12,5 cm. Jadi jawabannya adalah yang cek ketinggian maksimum lemparan diturunkan 12,5 cm. Seperti itu, yang nomor 3. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Aman? Dari Ical aman. Yang lain aman nggak? Atau bingung Kak karena harus menggambar segala macamnya. Jadi kalau dalam matematika kebanyakan itu mungkin bukan hanya apa namanya yang kalau semisal kita mempermudah soal dipermudah tuh eh, biasanya mungkin kalau dibangun ruang, bangun datar, kita bakal mempermudah pengerjaan soal dengan menggambarnya dalam atau memvisualisasikannya dalam bentuk gambar. Itu bukan hanya berlaku dalam yang kita menghitung suatu bangun ruang, bangun datar, tapi dengan yang berhubungan dengan uh, menghitung ketinggian maksimum, menghitung berhubungan dengan koordinat, itu biasanya kita juga perlu bantuan untuk menggambarnya. Kita bisa tahu nih apa namanya X total, Y total, XP, YP dengan cara kita tahu titik-titik mana yang dari X1, X2, terus kemudian maksimumnya itu berapa karena di sini parabolik seperti itu. Aman dari semuanya ini yang bilang aman, Ical yang lainnya aman nggak? Dari arah aman, Habibah aman. Oke, masih bisa diikutin ya. Kalau masih bisa kita lanjut ke nomor 4. Nah, buat yang nomor 4 ini berhubungan sama barisan aritmatika atau dan deret aritmatika. Jadi, di sini Rara merupakan seorang pegawai toko pizza. Ia ingin memotong pizza pesanan yang berdiameter 20 cm. Pizza tersebut akan dipotong menjadi 10 bagian membentuk juring. Jadi juring itu tuh apa namanya kan kalau semisal pizza itu kan biasanya dipotongnya seperti ini ya. Nah, membentuk juring. Nah, besarnya sudut pusat dari 10 potongan tersebut membentuk barisan aritmatika. Jika besarnya sudut potongan pizza yang terkecil sama dengan 1/5 dari besar sudut potongan yang terbesar, maka berapakah sudut potongan pizza terbesar? Nah, di sini kita bisa tahu nih, kalau di barisan aritmatika kan kita biasanya menyimbolkan A atau biasanya itu dengan U1 itu adalah suku pertama atau misal kalau tinggal di pizza ini berarti potongan pertama dan potongan terakhir atau potongan pizza yang ke-10 sebagai U10. Nah, di sini di soalnya itu kalau potongan pertamanya itu tuh ternyata tuh 1/5 dari potongan terbesarnya. Berarti kan U1 tuh U yang pertama atau U1 itu sama dengan 1/5-nya U yang ke-10. Makanya di sini didapatkan U1 itu sama dengan 1/5-nya U10. Nah, berarti kan kalau semisal kita bisa kalikan 5 ini dengan yang U1, berarti 5 U1 itu sama dengan U10 atau bisa dikatakan 5 kalinya yang potongan pertama itu sama dengan ya potongan ke-10 gitu. Nah, dari persamaan barisan aritmatika kan mungkin udah apal ya dengan rumus ini familiar, UN sama dengan A plus N-1 kali B, dengan A-nya itu adalah suku pertama dan B-nya itu adalah beda atau selisihnya. Nah, makanya persamaan itu dapat ditulis sebagai, nah di sini eh,
yang dari awal ini berarti kan 5U1. Berarti kan U1 itu kan sama dengan A. Berarti 5A. Nah, karena di sini yang bagian ruas kanannya adalah U10, berarti yang N-nya ini kita diganti dengan 10. Makanya 10. Makanya di sini 5A sama dengan A plus. N-nya kali 10, 10 minus 1 kali B. Kita mau cari B-nya. Nah, tinggal 5A ditambah 5A sama dengan A plus 10 di minus 1 kan 9, 9B. Nah, ini kan kalau semisal kita pindahkan, berarti kan 5A dikurangi A, jadi tinggal 4A. Nah, sama dengan 9B. Nah, B-nya berapa? Berarti kan B-nya itu 4A dibagi 9, gitu. Nah, kan jumlah keseluruhan sudut pusat itu jika digabungkan kan, kalau semisal satu lingkaran ini, itu kan sama dengan 360 derajat. Berarti kalau kita jumlahkan semua potongan-potongannya dari potongan pertama sampai potongan ke-10, berarti kan total semuanya itu adalah 360 derajat. Gitu. Nah, berarti kalau semisal kita hitung secara deret aritmatika dengan A di sini kan berarti kan ini U1. Berarti kan kemudian yang ini kan jadi yang ini kan U2. Ini kan dari rumus yang ini ya, dari rumus A plus N-1 kali B, berarti kan A plus 2, 2 minus 1, 1, 1 kali B, B, berarti A plus B itu berarti yang U2, ini jadi yang U3. Ini yang U10. Nah, kalau kita, kemudian kalau kita hitung lagi, kita keluarin nih, apa namanya, semua A-nya, berarti kan ini kalau kita jumlahkan semuanya kan berarti A-nya itu kan ada 10, berarti kan kita bisa keluarkan menjadi 10A ditambah, nah B-nya di sini kan dia berulang kan sampai ke 9, berulangnya tuh apa namanya, dia selalu bertambah 1, 1, 1 kan gitu. Jadi 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, sampai 9B. Makanya bisa kita keluarkan 1 tambah 2 tambah 3 sampai 9B. Itu sama dengan berapa? 360 derajat. Nah, di sini kalau kita jumlahkan 1 sampai apa namanya, 9 itu kan sama dengan berapa? 45. Nah, 10 A ditambah 45. Nah, B-nya di sini kan kita udah dapet ini tadi 4A per 9. Kita tinggal substitusi ke sini. Nah, kemudian kita dapatin 10A ditambah 20A sama dengan, dari perhitungan ini kan kalau 45 dibagi 9 kan 5 kan. Makanya 5 dikali 4 jadinya 20. 10A ditambah 20A sama dengan 360 derajat. Nah, didapatlah 30A sama dengan 360 derajat. A ini berapa nih? 360, tinggal bagi 30. A sama dengan 12 derajat. Nah, karena suku pertama itu tuh adalah U1, maka besarnya dari yang apa namanya, yang U10 di sini kan tadi pertanyaannya itu kan sudut potongan pizza terbesar. Berarti kan kita cari yang U10. Kan udah diketahui kan kalau U10 itu adalah 5 kalinya potongan yang pertama. Nah, kita udah dapetin nilai A atau U1-nya ini. Berarti tinggal kita kalikan 5. 5 kali 12, 60 derajat gitu. Terus mungkin ada pertanyaan Kak, kalau semisal nih, apa namanya, kita cari yang ininya ini, yang ini pakai deret, apa namanya, pakai deret aritmetika langsung, yang pakai N per 2 dikali 2A plus N-1 kali B, boleh aja langsung kalau semisal nanti kan sama dengan 360. Kalau semisal dari kalian gampang seperti itu juga nggak apa-apa. Ini buat apa namanya, secara umumnya langsung kita pakai rumus yang barisan aritmetika, kita jumlah-jumlahkan kayak gitu. Jadi kan di sini intinya kita cari apa namanya, beda sama nilai awalnya. Karena di sini kan kita mau cari nilai potongan terbesar atau U10. Sedangkan U10 ini kan bergantung sama U1. Kita cari juga U1-nya. Gitu. Sampai dapat U1-nya kan kita bisa melihat nih, dari U1 yang kita dapetin 12 derajat, tinggal kalikan 5. Jadinya 60 derajat buat potongan pizza yang terbesar atau potongan yang ke-10 kayak gitu. Mungkin sampai soal yang nomor 4, apakah ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman semua?
Ada yang bingung nggak? Aman, Kak. Ini beneran aman? Aman-aman aman atau aman-aman aman? Beneran aman ya? Dari Nadia, Muti, aman Kak, betul Kak. Oh, real, real. Beneran aman, oke sip. Real, kalau real tuh ingetnya tuh bilangan real. Karena banyak banget bilangan-bilangan real, bilangan kompleks, bilangan imajiner. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Kita nih, wah, cepet banget tiba-tiba tinggal setengah jam lagi, guys. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Nah, nah, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI menyebut bahwa pada tahun 2023 kasus diabetes pada anak meningkat hingga 70 kali lipat sejak 10 tahun lalu. IDI mencatat saat ini terdapat 1.600 anak di Indonesia mengalami diabetes. Berdasarkan jenis kelamin, anak perempuan penderita diabetes lebih banyak daripada laki-laki, yaitu 60% dari total keseluruhan. Oh, jadi anak perempuan ini lebih banyak penderita diabetesnya daripada laki-laki. Nah, Muhammad Faizi selaku perwakilan IDI mengatakan bahwa tingginya angka diabetes anak terjadi akibat gaya hidup tak terkendali, terutama dalam kurangnya kontrol orang tua terhadap konsumsi gula harian anak. Angka pertumbuhan linear jumlah penderita diabetes pada anak dengan mengabaikan beberapa faktor. Maka perkiraan jumlah penderita diabetes pada tahun 2020 sekitar, nah kita disuruh menghitung nih jumlah perkiraan penderita diabetes di tahun 2020. Ini ya soalnya. Nah, pertambahan di sini kan udah disebutin ya kalau semisal pertambahan jumlah penderita diabetes itu kan dianggap linear ya. Nih, linear. Nah, kemudian maksudnya setiap berarti kan kalau linear itu kan berarti kayak ya garis lurus gitu loh. Jadi setiap tahunnya itu pertambahannya tuh sama gitu, konstan. Nah, kita gunakan konsep fungsi linear yang memiliki gradien atau M, atau gradien itu tuh seperti ya kemiringan gitu. Nah, makanya sini ya sebuah garis dengan kemiringan tertentu. Nah, gradien itu biasanya tuh dirumuskan seperti ini. Jadi dia delta Y dibagi dengan delta X, perubahan dari yang Y dibagi dengan perubahan yang X. Nah, makanya sini nih adalah perubahan nilai Y sebagai jumlah, kita misalnya sebagai jumlah penderita diabetes, kemudian yang delta X adalah perubahan nilai X sebagai tahun. Jadi kalau semisal kita kita gambarkan dalam suatu koordinat, jadi sebagian ini kan koordinat X, ini koordinat Y ya. Nah, kemudian berarti secara tidak langsung yang X-nya ini kan sebagai perubahan bisa dikatakan itu nilai per tahunnya, perubahan nilai per tahun. Biasanya mungkin kalau semisal biasanya tuh di grafik-grafik itu tuh kita bisa cuma ditulis ini per tahun. Aduh, agak susah biasanya pakai kursor. Nah, kemudian kalau yang Y-nya itu adalah jumlah penderita, atau mungkin ini dikasih P sebagai penderita misal gitu. Nah, berarti kan gradien dari, kan dia suatu garis linear kan, jadi mungkin per tahunnya itu mungkin mengalami peningkatan. Nah, fungsi linear yang kayak jumlah bentar, ini harusnya bentar, nggak habis. Cara nentuin X sama Y-nya gimana, apa katanya selalu X. Jadi sebenarnya tuh kan kita tuh bisa nentuin si X ataupun Y-nya itu tuh bisa kita misalnya dari si menganalisis si soalnya, karena kan di sini dari soalnya itu berkaitan dengan dua variabel kan, yaitu variabel yang menentukan jumlah penderita diabetes dengan
per tahun dengan tahunnya. Jadi kan itu berhubungan sama penderita sama tahunnya. Berarti kan otomatis kalau misal kita kita misalin dari dia suatu grafik, berarti kan otomatis kan sebenarnya tuh bisa dikatakan tuh mau mau di sini yang tahun atau sebenarnya di sini yang penderita tuh sebenarnya cukup opsional, tapi lebih lebih gampangnya karena di sini kita berhubungan dengan gradien. Gradien juga pasti di sininya tuh pasti kan adalah perubahan dari penderita diabetes per tahunnya, gradien kemiringannya. Berarti kan otomatis yang bagian sininya itu adalah si penderitanya, terus yang X-nya ini apa? X-nya ini adalah si nilai atau perubahan nilai di tahunnya gitu. Jadi makanya di sini kan M-nya itu kan delta Y per delta X kan. Makanya otomatis kan yang Y-nya ini kan sebagai apa? Sebagai si penderitanya, jumlah penderitanya. Kemudian yang X-nya ini adalah tahunnya gitu. Ya bukan kalau balik sebenarnya sama aja sih. Jadinya makanya itu sebenarnya tergantung, sebenarnya sama aja karena kalau misal ini, makanya aku bilang opsional. Jadi mau sebenarnya mau dari yang sini atau yang sini kan sama aja ya kan. Kok misal kalau sininya tahun kan tinggal mungkin dari ini meningkat gitu. Misal tinggal grafiknya kan tinggal berubah aja sebenarnya. Dari sini kan dari tahun sini sampai sini meningkat gitu. Atau misal dari yang kita menentuin penderitanya tuh di sini, terus tahunnya di sini. Berarti kan tinggal berubah aja grafiknya sebenarnya. Tapi intinya sama aja. Tapi karena ini berhubungan sama kemiringan juga, mungkin lebih gampangnya ya bisa dikatakan tuh lebih gampangnya tuh kan kayak gini kan, kalau misalnya kita lihat dari secara grafiknya kita kan cari perbandingan antara penderita diabetes per tahunnya gitu. Nah, kemudian tahun 2023 ini kita misalin jadi X 2023 nih. Makanya di sini karena X-nya ini kita misalin jadi variabel tahun, makanya di sini kan juga pas tahun 2023 kita pakai X dengan indeks 2023 dan 10 tahun lalu adalah X 2013 gitu. Sedangkan Y 2023 adalah jumlah penderita di 2023 karena di sini kan kita pakai koordinat Y itu sebagai penderita penderita diabetesnya. Nah, jumlah penderitanya itu di 2023 adalah Y 2023, kemudian kalau 10 tahun yang lalu adalah Y 2013 gitu. Nah, jumlah penderita di tahun 2000 nih, jumlah penderita di tahun 2013 adalah dia ini di 1000 kan delta X bagi delta Y. Nah, di sini kasus diabetes itu tuh meningkat hingga 70 kali lipat sejak 10 tahun lalu. Berarti kan sejak 2013 itu tuh dia meningkat 70 kali lipat. Nah, sedangkan di 2023 ini 1.600 anak. Nah, makanya di sini mungkin bisa dikatakan jumlah penderita di tahun 2013, iya benar 2013 kita bisa misalin dengan 1.600 dibagi 70, berarti kan 160 bagi 7. Nah, nilai gradiennya itu kan ini kan delta Y bagi delta X kan. Nah, kemudian kalau delta Y kan berarti bisa dikatakan tuh kayak jarak atau selisih kan. Berarti antara 10 tahun 10 tahun tentang 10 tahun ini berarti kan Y 2023 dibagi dengan Y 2013 gitu. Nah, ini sampai sini kan sebenarnya aman kan yang ini penderita di tahun 2012 karena kan 1000 yang di sini tuh 1.600 yang tahun sekarang dibandingkan kan meningkat 70 kali lipat. Maka di sini dibandingannya tuh dibagi 70 karena kan dia meningkat 70 kali lipat. Berarti kalau misalnya kita bertolak ke belakang berarti kan tinggal dibagi 70, berarti kan 1.600 bagi 70 gitu. Nah, kemudian kita cari nilai gradiennya dengan
perbandingan antara jarak masing-masing X dan Y-nya atau selisih antara Y 2023 dengan Y 2013, begitu juga dengan X 2023 dengan X 2013. Nah, karena Y 2023 atau jumlah penderita diabetes di tahun 2023 adalah udah diketahui itu 1.600, dan kemudian yang 2012 kita udah hitung sebesar ini 160 bagi 7, kemudian dibagi dengan X 2023 dikurangin X 2013, karena ini kan konsepnya tuh per tahun kan, berarti kan kalau semisal X-nya itu kan bentuk variabel dari tahunnya kan, berarti kan kalau semisal ini kan ya udah kita tinggal kurangin aja kan, 2023 sama 2013 kan berjarak 10 tahun, makanya tinggal kita langsung substitusi aja, jadi nilainya 10. Nah, makanya gradiennya ini kita dapetin nih, jadinya 160 dikurangin dari perhitungan ini, kita dapetin 160 dikurangin 16/7 gitu. Nah, sebenarnya tuh cara gampangnya tuh kan ini dibagi dibagi 10, ini juga dibagi 10 gitu. Nah, didapetin ini M-nya itu 160 dikurangi 16/7. Nah, dengan rumus yang sama kita bisa mencari nih jumlah penderita di tahun 2020. 2020 itu kan 7 tahun dari 2013 ya. Jadi kita bisa dapet ini. Kan kita udah dapet nih gradiennya, gradien atau kemiringannya. Nah, udah dapet gini. Berarti kan ini bisa jadi bekal kita nih. Kalau kita buat cari di tahun-tahun yang ditanyakan di soal. Nah, di soal kan ditanyakan tahun 2020. Berarti dia itu 7 tahun setelah dari 2013. Berarti tinggal kita substitusi saja ke sini M. Berarti kan ini 2023 dikurangin 2020. Nah, kemudian X 2023 dikurangi X 2020. Tinggal kita masukin 100.600, itu yang menderita dia pada tahun 2023, kemudian yang Y 2020 kan Y 2020. Nah, yang di sini itu bentar, ini tuh maksudnya tuh gini. Jadi tuh eh dia tuh dijadikan sebenarnya ini harusnya di sini ada perbandingannya. Bentar guys, bentar. Kayaknya laptopku ngelapin, bentar. Tapi layarku masih kelihatan nggak? Soalnya layarku di sini langsung nge-freeze. Recording in progress. Aku Aku join join bentar. Aku aku join join pakai pakai HP. HP. Kedengeran nggak? Kedengeran Dengeran nggak? Nah, Nah, oke. kenapa suara jadi nging gitu ya?
Oke. Oke. Jadi ini itu tuh karena kan tadi kan kan kita udah dapetin kan. Di kalian saya bergema juga nggak? Oke, aku share tadi sampai sini. Oke, masih kelihatan buat share screen-nya? Kelihatan nggak teman-teman? Bingung nggak? Oh, udah kan nggak? Udah Oke, aman ya. aman. Udah aja laptop ini, kita coba pakai aja. Oke, jadi di sini aku jelasin lagi yang tadi ya. Nah, di sini tuh kan karena kita udah dapet nih M-nya gradien dari yang 2023 sampai yang 2013, kemudian kita mau cari yang di 2020 pakai apa namanya perbandingan yang M-nya tadi. Nah, makanya di sini kita pakai perbandingan M yang di sini yang di awal ini yang pakai 10 tahun. Ini kan dapat ini. Nah, kita bandingin sama apa? Sama yang 7 tahun dari yang 2013 sampai 2020. Sedangkan kita kan mau cari tahunnya itu yang ini ya, yang di 2020. Nah, kemudian tinggal apa? Tinggal kita kan ini bandingkan kan. Nah, maka dari itu apa namanya? Dari perhitungan ini kan kita hitung 10, terus kemudian apa namanya? Kita hitung juga dari 1600 kurangi 2020 dibagi 7. Nah, sebenarnya kan ini tinggal 7 dikalikan dengan 7 dikalikan dengan ruas kirinya. Nah, yang ini kan 1600 dikurangi 2020 masih utuh. Didapatlah ini kan 1016. Nah, kemudian sebenarnya kan ini kan tinggal apa namanya? Tinggal kita bagi dengan 10 masing-masing, terus kita kalikan 7 masing-masing gitu. Ini kan kalau misal 1000 apa namanya? 160 kali 7 1120 ya. Kalau nggak salah. Nah, ini kurangi 16 itu kan sama dengan 1600 dikurangin Y 2020. Maka kalau kita cari Y 2020 atau jumlah penderita diabetes pada tahun 2020, ya tinggal kita hitung semua ini 1600 dikurangin 1120 ditambah 16 didapatlah 496. Kalau kita hitung itu jadinya 496. Jadi jawabannya adalah 496. Jadi penderita diabetes pada tahun 2020 itu tuh adalah 496. Jadi itu tuh misal kita ambil cukup apa namanya? Cari perbandingan gradien dari tiap masing-masing itu kan kita mau cari perbandingan dari yang 2020 sampai 2013 sampai 2020 sama 2023 sama 2013 karena kan yang diketahui memang jumlah yang di 2023 sama 10 tahun sebelum yang 2013 tapi yang ditanya apa? Yang ditanya malah yang 2020 maka kita bisa ya cari perbandingannya dengan gradiennya itu karena kan ini apa namanya pertumbuhannya itu linear ya gitu. Jadi tinggal kita cari setelah dapat M-nya tinggal kita bandingkan buat apa? Buat yang di 2020 adalah 466 gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman sampai nomor berapa ini nomor 5. Aman kalau semisal aman berarti kita lanjut ke nomor berikutnya atau nomor 6. Ya, yang mau izin ke apa namanya mau izin minum atau izin ke toilet dan segala macamnya nggak apa-apa guys, langsung aja. Sambil makan, sambil mau minum-minum juga nggak apa-apa, it's okay. Aman, next kak, oke. Jadi nomor 6 ini adalah ada sepasang kekasih nih sedang melakukan salam perpisahan di Bandara Soekarno-Hatta. Ya Allah, sangat ini ya, soalnya sangat so sweet. Pasangannya sedang melakukan salam perpisahan di Bandara Soekarno-Hatta. Sang pria ingin merantau ke Jepang. Wow, merantau ke Jepang untuk menyelesaikan studi magisternya S2 berarti.
Nah, ketika wanitanya bertanya, kapan kamu kembali lagi? Nah, sang pria menjawab, aku akan kembali setelah 1 tahun. Wow, 1 tahun, 5 bulan, seperti ini dunia nyata. Sangat-sangat ini ya, sangat-sangat detail itu. 1 tahun, 5 bulan, 25 hari dari sekarang. Jika saat itu pria berangkat dari hari Rabu, maka hari apa ia akan kembali ke Indonesia? Nah, kita disuruh cari tahu nih, hari apa dia akan ke Indonesia jika dia berangkatnya hari Rabu, sedangkan janjinya dia akan kembali lagi setelah 1 tahun, 5 bulan, 25 hari dari hari dia berangkat, jadi hari Rabu. Dan kita ini ada asumsi ya, anggap semua bulan itu adalah 30 hari. Karena kalau misal apa namanya, ada yang, kan kita nggak tahu ya ini bulan Januari atau di bulan apa, kan nggak dikasih ketahuan, nggak dikasih diketahui gitu. Jadi memang diasumsikan kalau semua bulan itu memiliki 30 hari. Nah, cara pertama kita harus mengkonversi semua satuan waktunya menjadi hari. Karena di soal itu tuh disebutkan kalau pria ini tuh bakal kembali lagi setelah apa? 1 tahun, 5 bulan, 25 hari. Berarti kan 1 tahun itu ada 365 hari. Nah, kemudian 5 bulan, berarti tinggal kita 5 kali 30 hari ditambah 25 hari. Nah, kita jumlahkan semuanya ini, didapatlah 540 hari. Bukan cuma 1 minggu, ya kan? Nah, sehingga berarti kan otomatis itu setiap pergantiannya itu setiap. Nah, karena 7 hari yang akan datang lagi pasti hari Rabu lagi, atau seminggu lagi pasti hari Rabu lagi gitu kan. Nah, dan seterusnya dalam kelipatan 7 gitu. Nah, karena di perhitungan kita tuh udah dapet nih kalau semisal ternyata si pria ini tuh bakal datang lagi ke apa namanya, si ceweknya atau si wanitanya itu setelah 540 hari. Berarti kan 540 hari itu kan bisa kalau kita uraikan itu tuh apa namanya, 77 kali 7 ditambah 1, atau enggak misal 140 apa namanya dibagi 7 gitu aja. Misal kita bagi 540 dibagi 7. Nah, 500 ya, 540 540 540 itu kan 540 itu kan kalau sudah dibagi 7 kan itu tuh 77,1,1. Nah, kalau semisal berarti kan secara tidak langsung tuh kita bisa tahu nih, oh berarti 540 tuh yang paling udah apa namanya genapnya dia 7 hari itu kan berarti 77. Kalau semisal 77 kali 7 aja itu kan 77 dikali 7 itu kan 500, terus berarti 539. Nah, makanya di plus 1. Nah, kemudian apa namanya? Kan nih ya, makanya di sini angka 77 itu berasal dari pembagian nih 540 dengan 7 yang hasilnya 539. Kemudian ditambah 1 kan dengan 7 dikali 77 gitu. Nah, berarti secara tidak langsung tuh 539 hari kemudian itu adalah hari Rabu. Karena ditambah 1 hari ini, yang tambah 1 hari ini berarti ini ya udah selesai. Sebenarnya tinggal ganti semua waktunya ini menjadi hari, bagi 7 dapat berapa? 77,14. Berarti kan eh, bisa dikatakan 77 kali 7 ditambah 1 hari. Berarti secara tidak langsung kan ini kan udah pasti apa namanya? Perhitungan yang perkalian dengan 7 atau kelipatan 7 itu pasti nyampainya hari Rabu lagi. Berarti kita ya udah fokus sama sisanya ini, tambah berapa? Tambah 2, tambah 3, atau tambah berapa. Kalau ini tambah 2 ya sampai berarti hari Jumat. Gitu. Sesimpel itu sebenarnya yang nomor 6 ini. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk yang nomor 6? Next, Kak. Jadi Ical next. Dari yang lain aman? Masih aman, Kak. Oke. Kita lanjut ke nomor 7. Nah, di sini nomor 7 itu terdapat air yang mengisi 3/4. 3/4 bagian dari sebuah tabung terbuka tutupnya. Kemungkinan air tersebut dipindahkan ke dalam tabung yang lain memiliki jari-jari. Oke. Jari-jarinya itu 25% lebih besar dari tabung sebelumnya. Setelah air dipindah, volume tabung terisi sebanyak 3/5 bagiannya. Karena kan emang tabung yang apa namanya? Tabung yang baru itu kan jari-jarinya lebih besar. 25% dari tabung sebelumnya. Maka berapa persen tinggi tabung yang baru
dibandingkan dengan tinggi tabung sebelumnya. Nah, secara logika kan kalau mau berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya kan volumenya kan tetap sama. Nah, dari volume air yang dari pada yang pertama ke pada yang kedua atau tabung yang pertama ke tabung yang kedua. Nah, pasti kan kalau jari-jari itu kan kita biasanya misalnya dengan R ya. Nah, tingginya tuh T. Kemudian kita dapat ini, kalau semisal nih, ke tabungnya memiliki jari-jari 25% lebih besar dari tabung sebelumnya. Berarti kan R2 itu tuh 1 ditambah 25% R. Jadi R2 itu kan kayak apa namanya? Kayak satu tabungnya yang sebelumnya ditambah 25%-nya gitu loh. Kayak 25% lebih apa namanya 25% lebih gede lah dari tabung sebelumnya. Makanya di sini didapetin R2-nya itu 1 ditambah 25% R. Adalah jari-jari wadah kedua dan T adalah tingginya. Nah, di sini kan volume sama 2. Nah, volumenya ini di soal itu kan, nah, awal tuh 3/4. Nah, T kan. Nah, di volume yang pertama, di tabung yang pertama, kita kan ini 3/4 volumenya kan. Dari jumlah N-nya itu kan 3/4. 3/4 dari volumenya. Nah, 3/4 PR kuadrat T ditambah, nah, yang kedua, 3/5. Makanya di sini kita, ini kenapa apa namanya diubah variabelnya itu dibedakan, karena ini kan buat yang itu volume yang pertama, ini volume yang kedua. Volume yang pertama itu buat wadah yang pertama, volume kedua itu buat wadah yang kedua. Pasti kan volumenya itu sama aja kan, isi airnya itu sama aja, volume air itu sama aja, walaupun kita udah pindah-pindahkan ke beda tempat, ininya kan sama aja, tapi kan kita cari tinggi dari T yang udah dipindahkan ke dalam wadah yang kedua. Nah, kemudian di sini tinggal kita seperti itu sini. Nah, kan R kuadrat apa namanya R2 itu kan ini kan, berarti kan kalau kita jumlahkan jadinya kan 1,25 R, 1,25 R dikuadratkan T. T di sini kan tinggi tabung yang kedua, kita simbolin T besar, tapi yang biasa kita simbolin T kecil biasa. Nah, kemudian tinggal kita hitung apa namanya, ini kan P-nya jadinya kan hilang, P-nya hilang. Nah, tinggal kan apa namanya, mereka kan tiganya hilang, ini diubah jadi pecahan biasa 125 bagi 100, R dikuadratkan terus kalikan T, kemudian kan kita kalikan apa namanya dikuadratkan, yang ini kita kuadratkan, yang 1125 bagi 100 dikuadratkan jadinya kan 15.625 dibagi dengan 10.000 R kuadrat dikalikan dengan T. Nah, setelah kita sederhanakan didapatlah ini kan, kalau semisal ini kan kita bisa apa namanya, yang R kuadrat itu kan sebenarnya kan bisa kita hilangin juga kan, jadi kan tinggal 1/4 sama dengan 1/5 dikali ini kan kita apa namanya sederhanakan jadi 25/16 dikali T. T di sini kan tinggal kita pindah ruaskan jadinya dibagi T, T kecil di sini. Nah, kemudian berarti kan kalau kita pindahkan ruas atau kita keluarkan T-nya sendiri di sini, berarti kan tinggal 1/4 dikali 16/5 T. Kan ini kan kalau di apa namanya, kalau kita hitung jadinya 16/5 kali 1/4 yang di sini ya. Kita oke, maaf guys, barusan ada apa namanya dipanggil. Nah, aku ulangin ya. Jadi apa namanya? Tadi yang kita ini kan kita hitung tuh, biar kita keluarin si T-nya. Kita dapatlah 1/4 dikali 16/5 T. Berarti tinggal 5. Nah, kemudian 1/4 dikali 16/5 T. Oh, link absen bentar ya. Kita bahas apa namanya satu nomor ini doang. Soalnya udah jam 10 juga. Nah, jadi kalau kita sederhanakan, ini jadinya berapa? 4/5 T dikali 100%. Berarti berapa? Berarti
T besarnya ini atau tinggi tabung yang kedua ini berarti 4/5-nya dari 100% berapa? 80%. Berarti tinggi tabung dari yang kedua, dari tabung keduanya itu ada 80% T itu. Aku sambil apa namanya? Sambil buka apa namanya? Aman teman-teman semua? Recording in progress. Kayak udah aku kirim ya linknya. Aman? Oke. Mungkin sambil di ini aja soalnya udah jam 10. Mungkin sebelumnya aku seperti aku cukupkan sampai nomor ini, tapi ini aku udah kasih pembahasan buat yang sampai nomor kemungkinan sampai nomor 15, jadi secara mandiri aja. Tapi kalau misal ada yang mau ditanyakan bisa aja langsung tanya di grup, atau misal mau PCK aku juga nggak apa-apa. Ini udah sampai yang nomor udah aku susurin aja buat setiap nomornya dulu. Udah. Ntar aku stop share. Jangan lupa presensi dari teman-teman, jangan lupa presensi. Ya sama-sama Naila Aziza. Tapi kita sebelumnya dokumentasi dulu bentar. Aku mau stop record dulu.